Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan pick a card tentang hal yang dia sembunyikan dari kamu. Insya Allah ini bisa resonate 90%. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartu tarot aku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar ini sebagai payung sebelum hujan saja. Jadi jangan dijadikan Tuhan. Tetap mintanya kepada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada deck 1, ini sebelah kanan, dan ini ada deck 2, ini sebelah kiri. Oke, kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Aku kasih waktu 2 menit. Hal yang dia sembunyikan. Oke, aku pilih deck 1. Alright, kita lihat dulu dari kartu aku. Ini kartu inspirasi aku. Oke, insya Allah ini bisa membantu ya, menarik energi dia di bawah alam sadar. Oke, kita lihat energi dia. Don't push me to love you again. Oke. Dan I really passionate on you without you realize it. Okay. And I know I really do pity your loyalty. And may we are not be a destiny. Okay. The bottom of the deck kita ada let me fix these all things. And I know I feel the same and don't know why my love for you so strong. Oke, jadi yang disembunyikan tuh dia merasa kalau ya hubungan dengan kamu tuh tidak ditakdirkan untuk bersama. Dan dia tidak mau dipaksakan cintanya untuk mencintai kamu. Tapi ternyata dia tuh sangat bergairah sih sama kamu ya. Nanti kita lihat. Dan dia sudah menyia-nyiakan kesetiaan yang kamu berikan. Dan dia merasa ya semuanya sudah jalannya dan kayaknya kita bukan takdir deh. Tapi ternyata di sini dia ingin memperbaiki karena dia merasakan boring ataupun bosan dengan hubungan dia saat ini. Jadi kalau aku lihat memang kayak penyesalan tuh ya terakhir ya, nggak ada duluan ya. Jadi dia benar-benar merasa kok dulu gue kayaknya didorong sih untuk bisa mencintai lu gitu kata dia. Jadi dia merasa dipaksa oleh kamu untuk bersama dia. Tapi ternyata dia menyadari kesetiaannya kamu itu membuat dia merasa ya ternyata gue yang makin cinta sama kamu sekarang. Ya terbalik. Maka dia ingin memperbaiki. Kita lihat ya. Don't push me to love you again. Oke. Situasinya dia ya, orang yang kamu dealkan. Ace of Cups. Ya. Dari kartunya saja sudah terlihat. Dia nggak mau dipaksakan karena dia sedang jatuh cinta
dengan orang baru atau sedang mencintai orang baru, tapi dia bergairahnya sama kamu. Ya. Ace of Pentacles. Dia merasa dengan kamu tuh rezekinya tuh selalu besar kalau connection sama kamu, kalau mikirin kamu gitu ya. Makanya dia baru menyadari kalau dia sudah menyia-nyiakan kesetiaannya kamu. Tuh. Ya. Jadi situasinya dia tuh saat ini memang dengan orang baru ya. Coba untuk bahagia. Tapi bahagianya itu ya tentang keuangan. Dan dia merasa dengan kamu tuh tidak ditakdirkan bersama. Ya, oke. Di sini ada the Wheel of Fortune dan ada the Five of Wands. So, ini karmanya lagi berperang ya dalam kehidupan dia. Awalnya ya, dia dengan orang baru ini mengalami kebahagiaan yang begitu luar biasa. Makanya dia nggak mau kamu memaksakan dia untuk mencintai kamu lagi, untuk kembali dengan kamu. Tapi ternyata ketika memikirkan kamu, ini selalu rezekinya besar banget. Ketika menyadari ya kalau hasratnya dia lebih besarnya ke kamu, ini rezeki dia mudah didapatkan. Dan dia sudah menyia-nyiakan kebahagiaannya dengan kamu. Ya, tapi di sini dia coba untuk bahagia dengan orang baru. Tadinya dia merasa beruntung, ya, dan mungkin destiny takdir, yaitu bisa dengan Wheel of Fortune. Tapi ternyata ini menjadi konflik batin, ya. Dia dengan orang barunya pun ini bermasalah terus-menerus menjadi karmic circle. Kenapa karmic circle? Karena ya, yang tadinya bahagia ternyata ini banyak sekali permasalahan. Ya, satu sisi dia menyia-nyiakan kamu tanpa ada alasan. Makanya dia ingin memperbaiki kamu, hubungan ini sama kamu ya. Tapi dia merasa bosan dengan orang yang dia jalani. Oke, bimbang dengan langkahnya. Mau nekat ke kamu nih bimbang. Karena satu sisi ya dia spiritualnya juga tidak seimbang ya. Dan juga keuangannya tidak membaik. Ya, kita lihat hal yang dia sembunyikan dari kamu selama ini. Hal yang dia sembunyikan dari kamu selama ini. Jadi dia nggak mau dipaksa ya, karena ya dia sedang jatuh cinta. Dia merasa dengan orang baru ini keuangannya lebih baik dibandingkan kamu. Dia merasa dengan orang baru ini lebih bahagia dan lebih sempurna dibandingkan kamu. Tapi ternyata malah membawa drama. Ya, dan tidak pernah putus dramanya. Dan dia merasa ya dia dengan orang baru ini juga tidak ditakdirkan bersama. Makanya dia ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Hal yang dia sembunyikan dari dirimu yang deck nomor 1. Wow, oke. Hal yang disembunyikan darimu. Guys, yang nomor 1 hati-hati ya. Dia mempelajari tentang spiritual loh, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ini ya komitmen banget nih. Ini orang lagi belajar banget nih. Ya, Four Cups. Ya. Jadi kalau aku lihat dia ini penuh dengan permainan dengan orang barunya juga. Tapi dia juga sedang mempelajari tentang trik taktik ya untuk kembali ke kamu. Karena dia jadikan pilihan sama orang yang dia jalani. Dan dia coba untuk belajar tentang ilmu kebatinan juga ya, atau spiritual, magic. Tapi di sini ya berbalik pada dirinya dia, ya. Dia yang kecewa sendiri, dia yang menyesal sendiri, ya. Dan aku ngelihatnya dia dengan orang barunya ini, karmiknya ini stuck ya, kebahagiaannya stuck.
ya, untuk meraih segala sesuatunya tuh kayaknya mentok gitu ya. Dan ya, mereka masih terperangkap dalam pembayaran karma, karmic circle. Ya, di sini ya saling berbagi, memberikan obsesi masing-masing. Ya. Kita lihat clarify-nya. Oke, hal yang dia sembunyikan dari kamu ya, dia ingin jadikan kamu pilihan, ingin kembali lagi, tapi dia sedang belajar tentang keilmuan ataupun mempelajari kondisinya kamu. Hal yang dia sembunyikan selama ini. Ya. Ya, ingin kembali ke kamu, ingin memanfaatkan kesetiaannya kamu sebagai keberuntungannya dia, tapi ternyata banyak konflik ya dalam kehidupannya dia. Dan ya, dia memang sedang mencoba cari kebahagiaan baru dengan orang baru, berkomitmen dengan tujuan mempunyai suatu kedudukan yang lebih baik. Tapi ternyata takdir berkata lain ya di sini. Clarify dari The Magician. Wow. Ya, dia memanipulasi kamu dan orang barunya ini dengan harapan yang bisa mendapatkan kestabilan hidup ya, tentang komitmen dan juga keuangannya. Jadi tidak lepaskan kamu, tidak lepaskan dia. Tapi ternyata apa yang dia genggam ini membawa depresi. Dia stres sekarang ya. Dan banyak masalah yang dia hadapi, terutama ya tentang kebahagiaan dirinya sendiri. Ya, tidak sesuai harapan. Eight. The Sun and the Four of Pentacles. Ini jelas banget. Oke, dia ingin memanfaatkan, ingin mengelabui ataupun memakai trik untuk bisa kembali dengan kamu dan juga orang barunya, bisa dia genggam, tapi ternyata perjalanannya ini berubah ya. Dan hal yang dia sembunyikan ya, dia berencana bisa kembali ke kamu, tapi ya dengan cara telepati, pelet, segala macam ya, ataupun rayuan nih di sini karena ada communication. Tapi di sini stuck ya, stuck. Gak bisa dia genggam semuanya. Ya, makanya dia ingin memperbaiki ke kamu, iya. Sedangkan kamu di sini sudah optimis dengan langkah kamu, membahagiakan dirimu, ya, banyak sekali keberkahan yang kamu miliki, ya, dan kamu yakin langkahmu akan menghasilkan sesuatu walaupun butuh waktu. Ya, ini bisa sampai 3 tahun ya, kamu belajar mencintai dirimu sendiri ini, aku lihat ya. Makanya dia stres memikirkan kamu sudah bisa membahagiakan dirimu selama healing kamu ya, aku lihat. Kita lihat yang dia sembunyikan dari kamu. Yang dia sembunyikan dari kamu. I hide behind material things. Ya, dia beralasan kerjakan ya. Padahal ini trik. Dia pengen menguasai kamu dan orang barunya ini di dalam genggaman dia. Dan sekarang dia stres sendiri ya. Karena kebahagiaannya tidak sesuai harapan. Dan dia berharap bisa berbagi tentang berita baik ke kamu. Tapi kan gak bisa communication. Satu sisi kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, dan dia sudah terikat dengan orang baru ya, sehingga ya dia hanya bisa memantau kamu dari kejauhan. Mau kembali dengan kamu juga ini stuck karena kebahagiaannya juga bermasalah ya, karena dia kehilangan jati dirinya dia sendiri selama ini ya. Ini yang membuat dia sebenarnya pengen menjadi orang yang lebih baik lagi nantinya, karena dia mencintai kamu. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri ya, dan itu paling cepat tuh 3 tahun tadi aku lihat ya. Dia merasa sudah kehilangan jati dirimu, karena
energi kamu sudah mulai dia rasakan ya. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, dia merasakan kehilangan jati diri. Dia mulai teringat, mulai attraction sama kamu, karena kamu sudah menjadi orang yang lebih baik sekarang ataupun berbeda. Ini membuat dia ingin seperti kamu nantinya. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Yang nomor 1, hal yang dia sembunyikan, ya dia ingin kembali sama kamu tapi stuck ya, karena dia masih berhubungan dengan orang lain, dan sedangkan kamu juga sudah optimis bahagiakan dirimu ya, memperbaiki dirimu selama paling minim itu 3 tahun. Oke, kita lanjut ke nomor 2. I know I give you a lot of face anger over many years. I'm so sorry for playing your life. Never wanted this love with a karmic. I will talk to you sooner. I'm really missing your voice. Alright, the bottom of the deck. Just feel confused until now about my futures. Till time will tell how big you have loved me. And forever you'll be my wife or husband. Oke, so di sini dia bingung nih dengan masa depannya dia sendiri ya. Karena dia tidak mencintai karmik, tapi mau tidak mau dia harus bersama karmik karena tidak ada pilihan. Dan dia tahu, dia sadar, dia sudah memberikan amarah pada kehidupan kamu dari tahun ke tahun, bahkan ya serasanya udah lebih dari tahun ke tahun. Dan dia sudah mempermainkan kehidupan kamu. Dia mengatakan maaf, sudah mempermainkan jalur hidup kamu, jalannya hidup kamu. Dan dia coba untuk bisa komunikasi, pengen mengatakan, gue tuh sebenarnya nggak cinta dengan karmik, tapi ya gue terpaksa lakukan itu karena satu sisi ya gue sudah membuat kamu banyak marah dan gue merasa sudah mempermainkan. Ingin rasanya komunikasi dengan kamu secepatnya karena aku rindu dengan suaramu ya, tapi aku masih bingung dengan masa depanku sendiri. I'm so sorry about playing your life and the wheel of fortune. Never wanted this love with karmic. 7 of Swords. I will talk to you sooner. I'm really missing your voice. The Hangman. Okay. The bottom of the deck. Strange. Okay, the Knight of Swords, the Justice, the High Priestess. Okay, kayaknya dia sama orang ketiga ini akan ada suatu kepastian. Insya Allah ada penjelasan hubungan yang penuh dengan manipulasi, bahkan ini menjadi karmic circle. Kenapa? Karena 7 of Cups, the High Priestess, and the Justice. This really confusing. And this karmic circle 7 years or 7 generation ya, ini bisa sampai 7 tahun atau 7 turunan pembayaran karma ya. Ini membuat dia marah, kesal, dan coba untuk bisa kuat menghadapi pembayaran karmanya dengan karmik. Ini bisa sampai 7 tahun atau 7 turunan. Ini banyak masalah ya, tentang kejujuran, tentang komitmen. Makanya dia di sini merasa, ya gue tahu sudah memberikan banyak masalah dalam hidup kamu, dan dia hanya bisa diam diri. Dia coba untuk mengoreksi kesalahan dia yang sudah membuat kamu emosional, marah-marah gak jelas, dan dia maaf sudah mempermainkan kehidupan kamu, bahkan juga takdir kamu ya. Dan di sini dia merasa ya
dia sedang digantung dengan karmanya dia sendiri. 7 again, I see. I never wanted this love with karmic. So, pengkhianatan selalu terjadi dalam karmik kehidupannya. Dan ya dia menipu diri sendiri. Ya, dia mencintai karmik tapi tidak mengatakan, tidak sesungguhnya mencintai. Jadi ya munafik ya. Dan aku ngelihat dia ingin banget komunikasi dengan kamu, tapi di sini menggantung. Ya, kenapa? Karena masa depannya dia dengan karmik ini nggak jelas. Ya, nggak jelas. Dan di sini dia coba untuk memperbaiki situasinya, ingin memperbaiki karmanya, ya, ingin memperbaiki sifat buruknya, tapi belum bisa. Ya, menggantung. Makanya dia bermasalah dengan karmik. Aku ngelihatnya, ya. So, kita lihat hal yang dia sembunyikan dari kamu selama ini. Oke. 2 of Cups, 2 of Swords, and Page of Wands. Say the Knight of Swords. Oke. Ya, hal yang dia sembunyikan. Dia dengan orang yang dia jalani nih, karmik nih, masih bersama, ya, tapi tidak ada keseriusan. Dan ya dia masih mempermainkan tentang hubungan. Ya, masih mempermainkan tentang hubungan. Dan aku lihat memang ya dia sedang mencari jati dirinya dia sendiri. Karena dia sudah membuat kamu emosional. Dan aku ngelihat sebenarnya dengan kamu tuh penuh dengan keberuntungan sih. Ya, banyak sekali hal terbaik yang dia dapati, tapi dia permainkan kehidupan kamu, dia permainkan takdir kamu ya di sini. Sehingga mau tidak mau dia menghadapi kenyataan tentang pembayaran karma, terkhianati lagi oleh karmik, dan dia coba untuk membalikan fakta kalau dia tidak mencintai karmik. Ingin komunikasi sama kamu iya, tapi masih childish. Jadi dia belum bisa ke kamu karena juga masih bingung dengan masa depannya dengan karmik. Ya, tuh. Belum bisa berkomitmen yang penuh dengan karmik karena penuh dengan drama, penuh dengan amarah, penuh dengan rahasia yang terbongkar. Ini akan terungkap dia dengan karmik, rahasianya selama ini. Dan ya situasinya dia di sini ya mengkhianati dirinya dia sendiri untuk sifat childishnya, untuk kebebasannya dia. Dan aku ngelihat hal yang dia sembunyikan dari kamu ya, dia nggak nerima kenyataan kalau sebenarnya kalian memang ditakdirkan sebagai soulmate ya di sini. Dan ya dia nggak nerima kenyataan ya kalau hubungan ini menggantung akhirnya. Makanya dia bingung, masa depannya sama karmik juga nggak jelas. Dan ini membuat dia marah, kesal, karena ya satu sisi karmik ini menagih janji ya tentang kemewahan, ya tentang kemewahan, tentang harapan, pokoknya janjinya banyak banget, sehingga karmik menagihnya. Dan ya dia merasa bermasalah terus karena ditagih janji terus ya. I'm afraid to contact you. Ya, hal yang dia sembunyikan. Sorry guys, aku lupa clarify dulu ya. Clarify please. Yang nomor 2 nih lagi pusing ini, yang nomor 2 dibanding yang nomor 1 ya. Dia bingung dengan perasaannya sendiri tuh, clarify-nya tuh. Terluka dengan permainannya. Ingin kembali sama kamu tapi bingung.
ya, karena kehidupannya pun dia nggak jelas dan dia menjalani karma. Six of Swords, the Knight of Cups, and the Star, itu sword. Dia takut banget kalau kamu dihadirkan seseorang baru dalam hidup kamu. Bahkan kamu juga takut kalau dia hadir dalam hidup kamu lagi, ya. Kamu takut, dua-duanya takut, kamu dan dia. Hal yang dia sembunyikan, dia terluka dalam percintaan yang dia sembunyikan selama ini. Pada akhirnya pembayaran karma berjalan dan dia tidak bisa mengelak lagi, ya. Apa yang dia blok selama ini tentang kamu ini akan terbongkar sendiri, dan ini menjadi suatu perjalanan hidup dia terhambat, ya. Dan pada akhirnya semua apa yang sudah dia lakukan, kebebasannya ini akan menggantung, ya. Aku ngelihatnya, I know what I crossed the line with you. Dia tahu sudah melewati batas dari apa yang dia lakukan ke kamu. Dia membuat kamu marah sampai bertahun-tahun, membuat kamu kesal, kecewa, dendam, bahkan ya bisa, tapi kamu pendam. Dia tahu itu dan dia sebenarnya bahagia dengan kamu. Is it time for me to heal now? Ingin rasanya healing, kata dia. Tapi di sini harus dia jalani dulu, ya, karma dari perbuatan dia yang menggantungkan sebuah hubungan, terutama yang halal, yang menikah. Dia pengen balik lagi sama kamu, guys. Hal yang dia sembunyikan dari kamu, dia berharap bisa memberikan hal baik sama kamu, tapi memang dia nggak bisa lakukan itu karena satu sisi dia masih terperangkap, masih menggantung dengan sifat childishnya. Jadi belum bisa dewasa. Dia ingin komunikasi sama kamu juga percuma kalau sifat childishnya masih ada, dan ini tidak akan menyembuhkan sebuah hubungan, malah semakin runyam. Dan kamu yang takut dia kembali, aku lihat kamu takut banget dia kembali, takut memberikan drama lagi, membuat kamu stres, depresi, ya. Dan di sini aku lihat memang dia menyadari, ya, kalau dia sudah melukai kamu, menyakiti kamu, ya. Dia sadar banget karena dia menghadirkan orang ketiga dalam kehidupan kamu yang mana tadinya itu super luar biasa bahagia, ya, sangat banyak keberuntungan, tapi dia hianati karena dia tidak mau terkengkang, ya. Pada akhirnya perjalanan perselingkuhannya dia ini mengalami suatu terhambatan, ya, mengalami menggantung dalam perjalanan hidupnya dia karena sifat childishnya. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Kita lanjut lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.